Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami New Energy. Oke, sebelumnya saya ingin mengulang video sebelumnya, sedikit mengulang karena di sana banyak pertanyaan dari teman-teman di sosmed. Dan tidak lupa kali ini saya mengajak teman-teman semua jangan lupa ngopi dulu. Karena apa? Dengan meminum kopi kita bisa terinspirasi. Mantap sekali, bos. Oke, teman-teman sekalian, kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Tapi sebelumnya saya akan mengulang sedikit dari video kemarin. Di sini intinya dari video kemarin, pada dasarnya di dalam sebuah rangkaian audio power, di situ yang saya tekankan adalah dari antar komponen adalah keseimbangan. Karena apa? Dengan komponen yang seimbang, baik dari daya, baik dari frekuensi atau batas kerja sebuah rangkaian, kita akan dapat menghasilkan atau dapat merangkai audio power sesuai yang kita inginkan. Oke, untuk pembahasan satu demi satu, kali ini saya memulai dengan membahas yang namanya loudspeaker atau speaker di bagian output sini. Kenapa sih kok harus speaker dulu yang kita tentukan? Karena apa? Dalam rangkaian audio yang bertugas untuk menghasilkan suara adalah loudspeaker atau speaker di sini. Dan di sebuah speaker atau loudspeaker itu ada beberapa jenis atau beberapa macam tipe, beberapa macam ukuran atau beberapa macam jenis. Biasanya yang terjadi adalah kita salah menentukan dalam penentuan pemilihan jenis sebuah speaker. Kita mau nada rendah, tapi yang kita pilih speaker dengan nada mid atau high, atau sebaliknya kita membutuhkan nada mid tapi yang kita pilih adalah speaker dengan nada rendah atau low atau bassnya atau subnya. Oke, ini adalah salah satu contoh dari speaker jenis woofer ukuran 6 in. Sebenarnya di dalam sebuah speaker itu ada atau mempunyai karakter-karakter masing-masing. Jadi kita tidak bisa menentukan asal-asalan atau hanya sekedar melihat merek atau sekedar melihat dari diameter magnet yang ada di sebuah speaker. Memang sih dengan ukuran magnet itu lebih besar, secara logika kekuatan akan bertambah besar. Tapi jangan lupa, karakter sebuah speaker tidak hanya ditentukan dari sebuah magnetnya saja, tapi ada beberapa komponen yang ikut mempengaruhi, termasuk spool apapun itu, dan juga daun di sini itu sangat berpengaruh juga. Dan yang paling fatal, usahakan jangan salah pilih untuk menentukan sebuah speaker. Dan tidak lupa juga, sebuah speaker nantinya akan diletakkan pada sebuah box, yang mana box speaker mempunyai atau terdiri dari beberapa model.
Biasanya ada yang menyebut dengan box model vakum atau tertutup atau tanpa angin yang keluar untuk menghasilkan frekuensi yang diinginkan. Atau ada juga box dengan tipe gema konstan. Gema konstan adalah pantulan secara langsung. Ada juga tipe gema berulang. Jadi di dalam sebuah box dengan konsep gema berulang, biasanya di dalam sebuah box itu ada ruangan yang dinamakan ruang hampa untuk mengolah pantulan dari sebuah speaker. Nah, setelah kita menentukan loudspeaker atau speaker beserta dengan boxnya, barulah kita beranjak ke kit power atau yang lebih sering disebut sebagai driver power. Dan di dalam sebuah driver power itu ternyata juga banyak sekali macamnya dan banyak sekali konsepnya, banyak juga model-modelnya. Tapi pada dasarnya sebuah power amplifier atau kit power atau driver terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis OTL atau yang disebut juga dengan output transformator less. Di situ ciri utama dia menggunakan kapasitor kopling. Biasanya dipakai untuk keperluan ke arah yang watt kecil atau cenderung ke tipe-tipe speaker tua. Di situ dia punya karakter dengan mid yang sangat bagus, tapi tidak mempunyai daya yang besar. Selanjutnya ada jenis yang disebut dengan OCL atau yang dikenal dengan output kapasitor less. Di situ tanpa kapasitor kopling. Lah, disitulah biasanya rangkaian-rangkaian dengan daya besar itu mengambil konsep OCL. Pada era sekitar tahun 90-an itu beredar jenis tipe rangkaian OCL yang sangat familiar atau sering digunakan oleh para tuner-tuner. Kurang lebih seperti ini bentuknya, tapi ini sudah dimodifikasi lagi. Saran saya untuk menentukan rangkaian OCL, kita mengetahui dulu fungsi dari setiap komponen yang ada pada rangkaian ini. Karena apa? Di dalam sebuah rangkaian power di situ ada 2 jalur penting. Kalau di total semua ada 3 jalur. Jalur yang pertama kita ambil saja dari sebuah input. Input ini berfungsi untuk mengolah frekuensi yang masuk. Dan jalur yang kedua di sini ada jalur daya yang menggunakan daya tipe simetris, ada plus, ada min, dan ada ground. Terus yang selanjutnya adalah output ke speaker. Tapi biasanya ada juga yang dipasang dengan rangkaian yang namanya speaker protector. Tapi tidak dipasang juga tidak apa-apa atau tidak masalah.
Intinya dari sebuah rangkaian kit power ini atau driver ini, kita mengetahui satu demi satu fungsi dari komponen tersebut. Karena apa? Di sini fungsi utama ada dua bagian, yaitu mengatur frekuensi atau mengatur input, dan yang kedua untuk mengatur daya. Dan untuk mengatur daya ini berhubungan dengan transistor final yang biasanya terpasang pada sebuah pendingin atau heatsink. Kalau boleh dibahas sedikit, di sini terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Di mana komponen aktif yang tahap pertama biasanya ada 3 biji transistor. Di sini untuk mengatur input dari sebuah sinyal. Terus diteruskan pada tahap yang berikutnya. Di sini ada transistor yang lebih besar lagi. Terus dilanjutkan lagi ke driver berikutnya. Transistor driver berikutnya dilanjutkan lagi ke rangkaian final, baru ke rangkaian output. Catatan penting, untuk merangkai sebuah driver power ini, saya tidak menganjurkan untuk memilih atau membeli rangkaian yang berharga mahal. Karena apa? Harga mahal belum tentu menentukan hasil yang kita inginkan. Satu poin yang penting di sini adalah satu komponen ori. Terutama komponen aktif yang terdiri dari beberapa transistor tersebut. Dan untuk daya, usahakan kita sesuaikan dengan loudspeaker yang akan kita pasang nantinya. Misal, kita memerlukan daya di sebuah speaker, katakan sebuah speaker dengan daya 500 watt, minimal kita merangkai rangkaian power atau driver dengan daya 400 watt. Karena apa? Di sini konsep yang paling penting atau paling berperan adalah keseimbangan dari power dan loudspeaker. Karena begitu terkenalnya rangkaian ini, rangkaian OCL 150 watt ini, saya pribadi jadi penasaran, seperti apa sih hasil dari sebuah rangkaian OCL 150 watt ini. Dan ternyata di situ sangat luar biasa. Rangkaian sangat simpel dan hasil dari keluaran atau dari output nada-nada sangat detail dan sangat jelas. Apalagi kita sedikit memodifikasi atau melakukan perubahan pada rangkaian di sini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memodifikasi rangkaian OCL 150 watt ini, dan sampai sekarang jadilah rangkaian OCL, tapi saya tingkatkan menjadi 2 tingkat seperti ini. Dan jika ada teman-teman yang penasaran gimana sih hasilnya OCL 2 tingkat ini, pada hasil akhir nanti saya akan praktek membuat rangkaian OCL 2 tingkat ini.
Dan yang selanjutnya ada jenis driver yang dinamakan dengan BTL atau mengambil konsep BTL. Di sini sebenarnya sama dari rangkaian OCL atau OTL, tapi rangkaian BTL adalah sebuah rangkaian di mana di situ menggabungkan dua buah power, dua buah rangkaian driver dijadikan satu. Tapi secara pribadi saya kurang menyukai rangkaian tersebut karena apa? Secara hasil memang dapat meningkat 4 kali lipat atau bahkan lebih. Tapi ternyata banyak sekali resiko yang timbul dari rangkaian BTL ini. Oke teman-teman, dari ketiga jenis rangkaian driver power ini, teman-teman dapat menentukan jenis mana yang paling disukai atau yang diminati atau yang diinginkan. Teman-teman hanya tinggal memilih di antara satu atau penggabungan dari ketiga rangkaian di sini. Oke, untuk kali ini saya kira cukup sekian. Dan untuk pembahasan selanjutnya mengenai tone control dan PSU, kita simak di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Energy.